Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyajikan hasil observasi kami terkait dengan pengembangan kecerdasan dan kemampuan serta jiwa kewirausahaan dan etika bisnis, pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan berdasarkan paradigma teknologi pembelajaran terkini berbasis Trihitakarana. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Diah Aryusnita selaku moderator dan rekan saya. Saya Niloh Kaderusika Artati dan rekan saya. Saya Niputu Yuliana Santini Putri dan rekan saya. Saya Nikomang Trihandayani dan rekan saya. Saya Niloh Feriani. Baik, kami akan mulai presentasi kami untuk hasil observasi dimulai dari kelas 1. Silakan untuk Rosika. Baik, mohon bantuannya untuk share screen. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana observasi pengembangan kecerdasan dan kemampuan jiwa wirausaha di kelas 1 SD Negeri 1 Sambangan. Untuk kegiatan yang dilakukan yaitu proyek kunjungan ke kebun toga di sekitar sekolah. Dengan tujuan proyek yaitu peserta didik mengenal lingkungannya dengan mengenal jenis-jenis tanaman obat yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu mengelola media tanam toga dengan baik. Dan ketiga, peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lingkungan rumah dan sekolah. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengembangkan ide usaha sejak dini dengan pengalaman nyata wirausaha. Adapun mata pelajaran yang terkait yaitu matematika, PJOK, dan IPAS. Untuk deskripsi kegiatan yaitu ada keterkaitan dengan mata pelajaran matematika yaitu ketika peserta didik belajar berhitung banyaknya jenis tanaman obat yang ada di sekolah. Lalu keterkaitan dengan PJOK yaitu adanya aktivitas motorik yaitu berjalan di sekitar kebun dan bersih-bersih. Lalu keterkaitan dengan IPAS yaitu peserta didik belajar mengapa tumbuhan itu dapat hidup dan tumbuh. Kegiatan dipandu oleh guru sebagai narasumber untuk mengenalkan tanaman di luar kelas. Dan diperoleh bahwa peserta didik antusias mengikuti kegiatan. Jadi ada kecerdasan yang dikembangkan yaitu kecerdasan emosional yang mana peserta didik mampu mengelola diri dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu kecerdasan spiritual yaitu perilaku bersyukur yang dikembangkan pada peserta didik. Dan kecerdasan sosial yaitu peserta didik bersama rekannya mampu mengamati kebun toga dan memberikan mereka ruang untuk berinteraksi dengan sesama rekan. Sehingga mereka dapat menanam sendiri di kebun mereka nantinya. Lalu untuk kecerdasan ekologis, yaitu kecerdasan tentang memahami alam, yaitu bagaimana mengembangkan motorik halus dan motorik kasar peserta didik kelas 1. Mereka belajar berinteraksi dengan alam untuk membersihkan gulma-gulma di sekitar toga. Nah, adapun sikap teknopreneur yang ditunjukkan oleh peserta didik yaitu beriman, antusiasme, mampu berkomunikasi dengan orang lain, memiliki kesadaran terhadap menjaga alam, dan berorientasi ke masa depan. Luaran yang diharapkan yaitu peserta didik memiliki ide usaha untuk menanam kunyit, jahe, kencur, dan tanaman hias pada proyek selanjutnya ataupun fase selanjutnya itu di kelas 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Yulia. Silakan. Baik, terima kasih Rosika. Izin memaparkan hasil observasi pada kelas 2. Pada kelas 2, kegiatan yang dilakukan yaitu menanam tanaman hias di lingkungan sekolah. Adapun tujuan proyek yakni peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses penanaman tanaman dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari penanaman tanaman. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan melatih motorik melalui kegiatan menanaman. Yang keempat, peserta didik ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Dan yang kelima, yakni peserta didik dapat mengembangkan etika bisnis seperti sikap tanggung jawab, kesadaran, serta komitmen dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan menanam tanaman. Adapun deskripsi kegiatan, yakni pada kegiatan menanam tanaman yang dilakukan oleh kelas 2, kegiatan ini merupakan kegiatan termasuk dalam proyek.
Kegiatan dilakukan di mana sebelumnya guru sudah menyiapkan tanaman hias, polybag, serta tanah yang akan digunakan oleh peserta didik untuk menanam tanaman. Selanjutnya, peserta didik melakukan penanaman tanaman dengan bimbingan dari guru. Peserta didik belajar mengenai bagaimana proses menanam tanaman, alat-alat apa saja yang diperlukan, serta bagaimana merawat tanaman tersebut. Adapun keterkaitan dalam mata pelajaran IPAS, Bahasa Indonesia, Matematika, Kewarganegaraan, dan Kerajinan. Pada mata pelajaran IPAS berhubungan dengan menanam tanaman, yakni materi mengenal bagian-bagian tumbuhan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia berhubungan dengan materi bagaimana membuat teks deskripsi mengenai proses menanam tanaman. Pada mata pelajaran Matematika berhubungan dengan materi menanam tanaman, yakni dengan melatih pengukuran, yakni seperti mengukur kedalaman tanah yang diperlukan agar sesuai dengan tinggi tanaman, serta mengukur perbandingan tanah dan pupuk. Pada mata pelajaran kewarganegaraan berhubungan dengan materi, yakni di mana peserta didik dilatih untuk memiliki sikap bertanggung jawab serta peduli dengan lingkungan sebagai perwujudan warga negara yang baik. Dan pada mata pelajaran seni dan kerajinan, di mana peserta didik dapat berlatih serta mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan menanam tanaman, seperti membuat pot ataupun bagaimana menata tanaman agar indah dipandang. Adapun kecerdasan yang dikembangkan, yakni yang pertama ada kecerdasan emosional, yaitu membantu mengembangkan kecerdasan emosional dengan cara mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri ketika siswa merawat tanaman. Selanjutnya, pada kecerdasan spiritual, di mana siswa memperdalam pemahamannya mengenai siklus kehidupan dan kehubungan antara manusia dengan alam. Yang ketiga, ada kecerdasan sosial, yakni melalui kegiatan menanam tanaman, siswa dapat belajar bekerja sama dalam kelompok, berbagi tanggung jawab, dan berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir ada kecerdasan ekologis, yakni aktivitas menanam tanaman, di mana hal ini merupakan cara yang baik untuk mengajarkan siswa mengenai ekosistem serta interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun sikap teknopreneur yang ditunjukkan peserta didik yakni inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil, adaptif, berkolaborasi, serta berkesinambungan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk observasi di kelas 3. Jadi, kegiatan yang dilakukan di kelas 3 itu berupa proyek daur ulang sampah menjadi kerajinan. Adapun tujuan proyeknya itu yang pertama, peserta didik memahami jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dengan memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan manajemen waktu, kepemimpinan, kreativitas, dan kerjasama. Selanjutnya, peserta didik mengenal langkah pengolahan sampah 3R, reuse, reduce, dan recycle melalui kegiatan memilah sampah. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan kegiatan daur ulang sampah di lingkungan rumah dan sekolah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Serta, peserta didik mampu mengembangkan ide usaha sejak dini melalui pengalaman nyata berwirausaha. Adapun kegiatan ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran karena di kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013, sehingga pembelajaran yang terkait itu pada tematik tema 5 mengenai cuaca dan tema 6 mengenai energi dan perubahannya. Adapun deskripsi kegiatannya, pada keterkaitan dengan materi di tematik tema 5 mengenai cuaca, kegiatan peserta didik belajar mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, di mana cuaca dibahas lebih banyak mengenai cuaca hujan. Oleh karena itu, kegiatan dapat dikaitkan dengan bagaimana sampah dapat membawa dampak berupa bencana banjir apabila tidak ditangani dengan baik. Sehingga pembelajaran mengenai cuaca dikaitkan oleh guru dengan proyek kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Maka antara kegiatan proyek dan materi pembelajaran memiliki keterhubungan satu sama lain. Begitu juga pada pembelajaran di tematik tema 6 mengenai energi dan perubahannya. Ketika peserta didik mempelajari mengenai penghematan energi dan energi alternatif, mereka diajak untuk mengaitkan bagaimana pengolahan sampah, khususnya sampah organik yang dapat dikelola menjadi energi alternatif. Seluruh kegiatan ini dipandu oleh guru kelas 3 sebagai narasumber.
dengan mengenalkan jenis-jenis sampah, baik itu sampah organik dan sampah anorganik, serta mengenalkan mengenai langkah pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, serta mengaitkannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Proyek daur ulang sampah ini menjadi kerajinan dilaksanakan oleh peserta didik kelas 3 melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, peserta didik diajarkan dengan mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kegiatan utamanya bagaimana cuaca buruk itu dan sampah dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian peserta didik diajak mengenal jenis-jenis sampah, yaitu melalui kegiatan proses pembersihan. Pada kegiatan ini, sebagaimana yang telah diamati dalam proses observasi, peserta didik dapat membedakan antara jenis sampah organik dan sampah anorganik. Kegiatan berikutnya dilakukan dengan pemahaman antara mengaitkan penghematan energi dan energi alternatif dengan kegiatan mengelola sampah menggunakan prinsip 3R. Guru memberikan penjelasan terkait dengan ketiga prinsip tersebut dan memberikan contoh nyata yang dapat ditemui oleh peserta didik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Saat kegiatan observasi ini dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan guru hanya baru pada tahap mengenal jenis sampah dan bagaimana mengelola sampah menggunakan 3 prinsip. Nah, pada tahap berikutnya, guru mengupayakan untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah, di mana peserta didik dapat melakukan kegiatan daur ulang sampah di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai jual. Guru berharap kegiatan ini dapat nantinya mendorong karakter peserta didik yang tangguh dan bertanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam kegiatan mendaur ulang sampah, sekaligus mengasah kreativitas peserta didik dalam mengajukan ide yang dimilikinya melalui mengubah sampah atau barang bekas hingga menghasilkan produk yang memiliki nilai guna sekaligus nilai jual. Selama kegiatan ini berlangsung, peserta didik memiliki antusias yang tinggi untuk berperan dalam kegiatan menjaga lingkungan alam. Adapun kecerdasan yang dikembangkan dalam kegiatan ini yang pertama kecerdasan emosional. Peserta didik mengembangkan kecerdasan emosional dengan menyadari perasaan terhadap lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Peserta didik juga diajarkan untuk mengelola diri, kemampuan berempati, dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian, untuk kecerdasan spiritual, peserta didik memperdalam pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku bersyukur atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan, menghargai alam dan makhluk hidup di sekitar, serta mengembangkan rasa keterhubungan dengan lingkungan alam sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kecerdasan sosial. Peserta didik mempelajari mengenai kerjasama dalam kelompok, berbagi gagasan atau ide, dan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Peserta didik diberikan ruang untuk berinteraksi dengan rekan sejawat. Pada tingkat selanjutnya, peserta didik juga memiliki inisiatif sendiri untuk mendaur ulang sampah yang ada di lingkungannya, tidak hanya di sekolah, namun juga di lingkungan rumah. Dan yang keempat, itu kecerdasan ekologis. Peserta didik meningkatkan kecerdasan ekologis melalui pemahaman terhadap siklus daur ulang, pentingnya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan alam. Peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan motorik halus dan motorik kasar melalui kegiatan interaksi dengan alam. Adapun sikap dari teknopreneur yang ditunjukkan peserta didik itu meliputi yang pertama, beriman dan berbuat kebaikan sebagai syarat kejujuran pada diri sendiri, inovatif, kreativitas, kolaboratif, antusiasme, komunikatif, memiliki kesadaran menjaga lingkungan alam, dan berorientasi pada solusi. Luaran yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan ini adalah peserta didik memiliki ide usaha membuat kerajinan dari sampah atau barang bekas yang memiliki nilai guna sekaligus nilai jual pada proyek berikutnya. Selanjutnya, untuk kelas 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan hasil observasi di kelas 4. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni program memilah sampah organik dan non-organik di sekolah. Tujuan dari program ini yakni yang pertama, peserta didik memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dampak positif dari praktik-praktik ramah lingkungan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah. Yang kedua yakni peserta didik memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitar untuk dapat memahami pentingnya tindakan individu dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan manajemen waktu,
keterampilan kepemimpinan, kreativitas, dan kerjasama. Yang keempat, pendidikan karakter yakni mendorong pembentukan karakter yang tangguh dan bertanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam kegiatan memilah sampah, dan mereka juga belajar untuk menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Yang kelima, yakni peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai ekonomi, pengelolaan uang, dan potensi pemasukan dari penjualan material daur ulang. Yang keenam, yakni peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Adapun mata pelajaran yang terkait yakni IPAS, Bahasa Indonesia, PKN, dan Seni Budaya. Deskripsi kegiatan dari program ini yakni program memilah sampah organik dan organik kelas 4 biasanya terkait dengan beberapa mata pelajaran di sekolah dasar. Antara lain yang pertama ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dalam IPA ini membahas tentang siklus kehidupan, daur ulang, dan interaksi manusia dengan lingkungan. Melalui program ini, siswa dapat belajar tentang proses daur ulang, peran organisme pengurai dalam mengurai sampah, dan dampak lingkungan dari manajemen sampah yang buruk. Yang kedua yakni pembelajaran kewarganegaraan atau mata pelajaran ini membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui memilah sampah, peserta didik dapat belajar bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dan berkontribusi pada kelestarian alam. Yang ketiga, pada mata pelajaran seni dan kerajinan, mata pelajaran ini dapat memfasilitasi kegiatan kreatif seperti membuat kerajinan dari bahan bekas atau material daur ulang yang dikumpulkan melalui memilah sampah. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka sambil mendukung prinsip daur ulang. Mata pelajaran yang keempat yakni Bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran ini, dalam pembuatan termasuk pembuatan poster, brosur, atau tulisan-tulisan yang mendukung promosi dan kesadaran lingkungan. Dengan mengintegrasikan program memilah sampah ke dalam berbagai mata pelajaran, peserta didik dapat memahami keterkaitan antara lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara. Ini memperkuat pembelajaran holistik dan memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi siswa dalam menjaga lingkungan sekitar. Adapun kecerdasan yang dikembangkan dalam program ini yakni yang pertama, kecerdasan emosional. Peserta didik dapat mengembangkan kecerdasan emosional dengan menyadari perasaan mereka terkait lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni kecerdasan spiritual. Peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Mereka belajar untuk menghargai alam dan makhluk hidup di sekitar mereka, mengembangkan rasa keterhubungan dengan alam semesta. Yang ketiga, yakni kecerdasan sosial. Peserta didik belajar bekerja sama dalam tim, berbagi ide, dan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam menjalankan kegiatan memilah sampah. Yang keempat, yakni kecerdasan ekologis. Nah, dalam hal ini, peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan ekologis mereka dengan memahami siklus daur ulang, pentingnya mengelola sampah yang baik, dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Adapun sikap teknopreneur yang ditunjukkan peserta didik yakni yang pertama inovatif, yang kedua kreatif, yang ketiga berorientasi pada solusi, yang keempat kolaboratif. Adapun keluaran dari program ini yakni peserta didik memiliki ide usaha membuat kerajinan dari barang bekas pada proyek selanjutnya. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan hasil observasi di kelas 5 dan di kelas 6. Yang pertama yaitu hasil observasi di kelas 5, kegiatan yang dilakukan adalah gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil kebun dalam pembuatan jamu. Adapun tujuan dari proyek yang dilakukan, yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal pentingnya untuk menanam tanaman herbal di sekitar pekarangan rumah maupun kebun sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta didik dan keterampilan peserta didik tentang tanaman herbal dan manfaatnya untuk kesehatan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik dengan mengajarkan peserta didik membuat produk jamu
produk jamu dengan bahan herbal. Kemudian mata pelajaran yang terkait adalah IPAS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Adapun deskripsi kegiatannya, kegiatan ini dilakukan pada saat pembelajaran P5 atau kegiatan proyek. Guru mengajak peserta didik untuk memanfaatkan tanaman herbal dalam pembuatan jamu dengan menggunakan jenis tanaman herbal yang berbeda-beda. Peserta didik juga belajar terkait dengan pemilihan bahan yang bagus yang dapat digunakan dalam pembuatan jamu. Hal ini terintegrasi dalam pembelajaran IPAS. Kegiatan ini dipandu oleh guru dalam proses menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian sampai dengan proses cara pembuatan jamu. Peserta didik bersama kelompoknya antusias dalam mengikuti kegiatan proyek yang dilakukan dalam pembuatan jamu tersebut. Adapun kecerdasan yang dikembangkan, yang pertama yaitu adalah kecerdasan intelektual emosional. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik menunjukkan sikap yang baik. Hal ini terlihat pada kegiatan diskusi dan kegiatan proyek. Peserta didik membina hubungan yang baik dengan melakukan komunikasi yang baik bersama temannya dan juga mengelola diri dalam kelompoknya dengan baik. Kemudian kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Peserta didik diajarkan bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan guru mengajak peserta didik untuk menghargai alam dan memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual serta mengembangkan keterhubungan dengan alam semesta. Yang ketiga yaitu adalah kecerdasan sosial. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik mengamati penjelasan guru sebelum melakukan kegiatan proyek tersebut, mulai dari persiapan dan proses pembuatannya. Kemudian, guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan temannya dalam membuat jamu dengan menggunakan tanaman herbal dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika peserta didik melakukan pembuatan jamu secara berkelompok, mereka mampu untuk bekerja sama dalam kelompoknya dan juga memiliki kemandirian dalam diri sendiri. Yang terakhir yaitu adalah kecerdasan ekologis. Peserta didik diajarkan oleh guru untuk menjaga kebersihan dalam pembuatan jamu seperti memberikan pengarahan peserta didik untuk mencuci bahan yang akan digunakan. Kemudian peserta didik diajak untuk menjaga kebersihan setelah pembuatan jamu dengan membersihkan alat-alat setelah digunakan dengan baik. Adapun sikap teknopreneur yang ditunjukkan peserta didik, yang pertama yaitu adalah beriman, yang kedua mampu berkolaborasi dengan orang lain, yang ketiga memiliki pemahaman tentang tanaman herbal untuk kesehatan, yang keempat adalah berorientasi pada tugas dan hasil, yang kelima berorientasi ke masa depan. Adapun luaran yang diharapkan, peserta didik memiliki ide usaha yang kreatif dalam pembuatan jamu tradisional dengan memanfaatkan tanaman herbal pada proyek selanjutnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi di kelas 6. Kegiatan yang dilakukan adalah mendirikan koperasi mini simulasi simpan pinjam. Tujuan dari proyek yang dilakukan adalah peserta didik dapat memahami konsep koperasi sebagai badan usaha dan dimiliki oleh anggota. Yang kedua, dapat melatih keterampilan peserta didik dalam berwirausaha seperti merencanakan, mengelola, dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar melalui pengalaman dengan mensimulasikan proses simpan pinjam di koperasi. Adapun mata pelajaran yang terkait yaitu tematik, ada IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Deskripsi kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ini dilakukan pada saat pembelajaran tematik, yaitu kegiatan simulasi koperasi mini simpan pinjam merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang koperasi dan keuangan. Selain itu, dengan kegiatan ini membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Sebelum kegiatan dilakukan, guru melakukan pengarahan kepada peserta didik dan proses simulasinya. Peserta didik bersama kelompoknya semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kecerdasan yang dikembangkan, yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual emosional. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik menunjukkan
bahwa sudah melakukan kerjasama yang baik dalam melakukan simulasi tersebut dan juga membina hubungan yang baik melalui komunikasi yang baik antar anggota kelompoknya. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Peserta didik diajarkan untuk tetap bersyukur terhadap Tuhan serta pemahaman dan pengalaman yang mendalam tentang makna hidup. Selain itu, peserta didik menunjukkan sikap empati, dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Peserta didik dengan kecerdasan spiritual mungkin lebih memahami dan mampu merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu adalah kecerdasan sosial. Peserta didik mampu menunjukkan sikap sosial peserta didik sudah tercermin dalam peserta didik melakukan kegiatan simulasi dengan cara berkomunikasi yang baik, menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama. Peserta didik dengan kecerdasan keuangan atau sosial yang baik dapat berkontribusi secara positif dalam kelompok dan juga mengatasi tugas secara mandiri. Selain itu, peserta didik mampu menghargai perbedaan dan keberagaman serta memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya. Kemudian, kecerdasan ekologis. Peserta didik diajarkan oleh guru untuk belajar, menggali, dan mengelola emosi mereka serta mengembangkan rasa cinta kasih dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Adapun sikap teknopreneur yang ditunjukkan oleh peserta didik, yang pertama beriman, mampu berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga memiliki pemahaman tentang keterampilan dalam mengelola koperasi dan mengembangkan usaha. Yang keempat berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kelima berorientasi ke masa depan. Adapun luaran yang diharapkan, peserta didik memiliki ide, usaha, atau keterampilan dalam mengembangkan usaha. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil observasi kami terkait dengan pelaksanaan mengembangkan kecerdasan dan kemampuan serta jiwa kewirausahaan dan etika bisnis, pengelolaan usaha, dan strategi kewirausahaan berdasarkan paradigma teknologi pembelajaran terkini berbasis Trihita Karana yang telah dilaksanakan di sekolah tempat kami PTN yang berhubungan dengan kegiatan baik itu individu maupun kelompok. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan terkait dengan merancang kegiatan tambahan di sekolah yang dikaitkan dengan materi terkait dengan mengembangkan kecerdasan dan kemampuan serta jiwa kewirausahaan, serta etika bisnis, pengelolaan usaha, dan strategi kewirausahaan berdasarkan paradigma teknologi pembelajaran terkini berbasis Trihita Karana. Untuk rekan yang bertugas, silakan untuk melakukan share screen terlebih dahulu.